Hai semua, sekarang kita udah sampai di tempat di taman. Kita mau ngambil video. Ini tempatnya bagus banget. Dan dadat, hai. Hari ini kita bakal ngomongin tentang bedanya sekolah SD di New Zealand sama di Indonesia. Di sini bagus ya guys, ada kali kecil, terus kita ada rumah-rumah orang juga. Jadi kalau mau santai bisa duduk di situ. Tapi kita sekarang lagi mau nyari spot buat kita bisa duduk dan ngobrol. Hai guys. Henry lagi ngejar-ngejar bebeknya supaya dia nggak nendang tripod kita ya. Kita taruh tripodnya di sana guys. Tuh, jadi kita pilih spot yang ini buat kita ngevlog. Dan baby Jesco, lihat dia baik banget guys. Dia lagi tidur, enak banget. Tuh, jadi backgroundnya bakal gedung yang itu. Tuh, bebek, kamu nggak boleh deket-deket sama baby aku ya. Ayo kita mulai, cepetan. Halo guys, kembali lagi di channel Henry in Kiwiland bersama aku. Perkenalin, nama aku Henry dan aku istrinya Indah. Kali ini kita mau ngomongin tentang bedanya SD di Indonesia dan SD di New Zealand. Jadi bedanya sekolah di New Zealand sama di Indonesia, yang paling beda banget dari segi atributnya dulu aja ya kita ya. Jadi di sini karena ini negara 4 musim, jadi dia mereka tuh ada 2 jenis seragam gitu, seragam musim panas sama seragam musim dingin. Ellie is ready for school nih. Kalau di sini baju sekolahnya kalau musim dingin ada baju jaket, habis itu dalemannya ada daleman wool lagi. Dalemannya ini kayak gini. Terus Ellie lihat ke atas, ini dalemannya cuma kayak kaos polo biasa. Habis itu pakai legging gitu. Jadi perlengkapan lengkap ya, harus, kalau enggak dingin banget soalnya. Coba Ellie ngomong. Ellie ngomong. Wow. Tuh, ini rumputnya di luar ini frost semua, beku dari embun. Ini si Henry lagi sibuk-sibuk ngebersihin es dari windscreen mobil guys. Kalau nggak bisa ngeliat tuh ada es-esnya tuh semuanya Di atas ini. jadi mesinnya mesti dipanasin dulu. Gitu. Nah, ini es tuh. Ya, ini kacanya kayak gini tadi pagi kacanya Tuh kayak kacanya gitu. semuanya kalau nggak dikerik kayak gini ya. Tuh, jadi harus dibersihin dulu guys biar bisa ngeliat. Ya. Nah, yang tadi aku udah videoin tuh di awal-awal video tadi, itu seragam musim dingin. Tapi kalau seragam musim panasnya itu kayak seragam di Indo yang cuman pakai 1 layer doang, sama pakai kaos kakinya pendek gitu, sama celananya tetap pendek. Kalau celana cowok di sini itu suara bebek guys. Kalau yang keduanya itu apa? Iya, itu perbedaan yang cukup mencolok. Jadi kalau misal di sini ke sekolah itu cuman bawa makanan sama minuman doang di dalam bagnya guys. Jadi nggak ada buku, kecuali itu PR ya. Jadi cuman nggak ada buku cetak. Jadi buku cetaknya itu yang cuma disediakan dari sekolah itu gitu. Iya. Jadi kalau nggak berat sama sekali, enteng banget malah. Dulu aku ingat waktu sekolah dulu, waktu SD mesti beli bawa bukunya banyak ya. Iya. Beli buku lagi ya, buku PPKN, buku IPA, PS dan segalanya. Jadi kalau di sini semuanya udah disediain dari sekolah gitu, dan nggak ada bawa buku cetak pulang ke rumah. Cuma ada buku PR doang 1 setiap hari. Oke. Abis itu perbedaan nomor 2. Perbedaan nomor 3 sekarang di sini itu semua public school itu semuanya gratis. Jadi kalau misalnya anak-anaknya di sini pergi ke public school itu bayar nggak? Bayarnya sedikit sekali, cuma donasi. Iya, gratis. Jadi cuma kasih gratis. Donasi. Itu jadi kayak terserah kamu itu mau ngasih berapa gitu. Iya. Jadi ya dengan pendidikan di New Zealand ini adalah salah satu pendidikan yang terbaik juga di dunia ya, diakui di dunia ya. Dan pendidikannya itu gratis gitu. Jadi bener-bener untung banget kita ya tinggal sini. Tapi anak kita perginya ke sekolah Kristen ya.
Ya kayak jadinya apa kita itu mesti namanya? bayar. Bukan private ya? Bukan, school integrated. Integrated school. Jadi kurikulumnya itu sama, tapi dia base-nya, foundation-nya itu Christian Foundation gitu. Karena kita Kristen di sini. Nah. Iya. Oke, sekarang kita menuju ke perbedaan selanjutnya, yaitu jadi kalau di sini sekolah itu lebih menekankan kepada pengembangan karakter. Dan akademis itu nomor 2 guys. Kalau di Indonesia kan akademisnya nomor 1 banget ya. Iya, harus raportnya harus bagus kan, harus ranking 1 atau 10 besar. Jadi semua orang berlomba-lomba untuk mendapatkan nilai 10 atau 9 di raportnya. Kalau ada yang di bawah 5 kan suka ditulis pakai angka merah gitu ya, biar kita nggak dapat merah lagi. Jadi ya. kalau di Indonesia itu lebih menekankan kepada pengembangan akademis, jadi lebih ke penghafalan, lebih matematikanya itu harus bagus gitu. Nah kalau di sini itu nggak terlalu ditekankan ke sana gitu. Karakternya kayak gimana itu coba? Jelasin. Jadi karakter yang paling nomor 1 yang dari observasi kita itu di sini tuh mereka tuh harus jujur. Kejujuran itu nomor 1 banget guys. Pantes di New Zealand jarang ada orang yang maling ya? Iya. Iya, jadi mereka tuh harus jujur banget. Contohnya nih ya, kayak misalnya minggu lalu ya, mereka tuh boleh pakai baju bebas gitu selama seminggu. Tapi kalau misalnya, jadi kayak gini sekolahnya, mereka boleh pakai baju bebas tapi mesti bayar sehari itu $2. Jadi kalau misalnya kamu pakai baju bebas hari itu, kamu mesti sumbangin $2 ke sekolah gitu. Nah tapi sumbangin $2 itu cuma dimasukin ke dalam jar doang, ke dalam botol doang yang ada di kelasnya gitu, dan itu nggak dicek oleh siapa-siapa, gurunya pun nggak cek. Jadi kesadaran anaknya sendiri. Kalau misalnya mamanya ngasih dia $2 nih, dia udah pakai baju bebas ya, kalau misalnya dia nggak jujur, dia nggak masukin dong $2 itu ke dalam jarnya ya, karena nggak di absen kan. Enggak, ini udah bayar belum, nggak ditulis iya, gitu. Ditulis. Dan jadi uang yang terkumpul ini itu didonasiin ke orang-orang miskin gitu. Oh ya, ada kesadarannya juga ya untuk berbagi. Karena di New Zealand ini adalah salah satu negara yang paling banyak donasinya. Charity yang paling ya nomor salah satu yang terbesar gitu. Jadi ditanemin dari sejak SD untuk berdonasi kepada orang-orang yang membutuhkan gitu. Iya, jadi anak-anak itu belajar juga kan, oh aku menyumbangkan ini itu untuk orang-orang yang lebih membutuhkan daripada aku gitu. Jadi kalau dia greedy, kalau dia nggak jujur ya udah, dia bisa aja taruh $2 itu di kantongnya dan dia tetap pakai baju bebas gitu. Iya, jadi dari kecil udah dibentuk karakternya agar jujur dan juga untuk berdonasi, untuk memperhatikan sesama yang berkurang, yang ada kurang. Itu aku amazed banget sih. Oke. Dan juga kayak gini, waktu itu di sekolah Ellie. Jadi di sekolah yang lama itu ada orang nemuin koin $2 di playgroundnya mereka. Abis itu duit kan nggak ada nama, bisa aja dong anak itu ambil terus masukin kantong dia gitu ya. Nah sama anak ini ya sama anak ini duit itu dibalikin ke resepsionis, ke office, ke bagian lost and found gitu, ke dalam kotak lost and found. Abis itu anak itu sangat di-appreciate banget. Jadi di acara assembly atau kayak upacara, tapi beda lah, bukan upacara kayak acara assembly itu, jadi kayak mereka ngumpul di suatu hall, terus anak itu tuh di-acknowledge sebagai orang yang sangat jujur, sehingga dia dapat sertifikat atas kejujuran gitu. Padahal cuma nemuin uang $2 doang ya. Maksudnya gitu. Kan $2 tuh kecil ya di sini ya. Itu kayak mungkin 2.000 kalau di Indonesia gitu ya. Cuma bisa beli permen $2. Jadi kejujuran itu sangat dihargain banget di sini dan ditanamkan dari kecil bahwa orang jujur itu adalah orang yang baik gitu dan di-acknowledge gitu. Dan sampai dapat sertifikat loh. Dan itu juga mungkin yang membuat negara ini salah satu negara yang paling sedikit korupsinya di dunia. Oh ya mungkin. Karena dari kecil tuh udah ditanemin. Jadi bentar, baby kita lagi nangis. Bentar ya guys, baby kita yang tadinya lagi tidur sekarang lagi nangis. Siapa yang gendong Jesco? Kamu aja deh. Hello semuanya, lihat Jesco. Hello. Ini ada baby bear. Hello baby bear. Hey, smile dong, smile dong. Good boy. Oke. Lanjut lagi. Ya. Sorry ya iklan.
apa yang selanjutnya? Oh, nggak ada nilai, nggak ada tes iya, ya nggak ada untuk nilai, nggak ada SD-nya. rapot. Jadi kalau naik kelas ya naik kelas aja gitu. Iya, Dan jadi benar. iya, jadi setiap kelas itu tuh umurnya kurang lebih sama gitu. Iya, dan juga beda-beda ya ini ya pengajarannya ya. Oh iya, jadi mereka gimana mereka tahu setiap anak itu mendapatkan pemahaman yang cukup atas suatu mata pelajaran ya maksudnya ya. Iya, jadi mereka mengadakan tes tapi tanpa anak itu ketahui gitu. Oh iya. Iya. Jadi dipantau, lebih dipantau Lebih sih sama dipantau sama gurunya. gurunya. Habis itu gurunya lihat ini anak misalnya si A ya, si A matematikanya kurang lebih levelnya gimana gitu. Habis itu anak itu dimasukin ke dalam kelompok A gitu. Jadi misalnya kelompoknya ada 4 A, B, C, D gitu. Atau level 1, level 2, level 3, level 4. Nah, tapi si anak ini tuh nggak tahu dia ada di level berapa karena di kelompok itu bukan dinamain binatang gitu misalnya Ya, grup-grupnya. Grup fish kayak fish group atau jellyfish group atau octopus group. Jadi mereka nggak tahu mereka ada di level yang mana gitu. Yeah. Jadi setiap anak tuh nggak ada yang ngerasa mereka tuh spesial atau ketinggalan gitu. Iya, benar. Iya, jadi cuman gurunya doang yang tahu anak yang pinter tuh di grup mana, anak yang kurang pinter itu di grup mana. Dan itu di tiap-tiap pelajaran itu beda. Kan ada anak yang misalnya kuatnya di matematika, tapi dia lemahnya di misalnya writing ya, nulis gitu. Bisa aja di nulis dia di tingkat yang terendah tapi matematika tingkat yang tertinggi gitu. Betul. Jadi disesuaikan gitu. Tanpa anaknya ketahui gitu. Iya. Dan lucunya lagi, misalnya nih di kelas anak aku yang paling gede itu kan year 5 sekarang ya. Nah, dia di kelasnya dicampur dengan year 6 juga gitu. Jadi 5 sama 6 tuh dicampur. Waktu dia dulu year 4 itu dicampur juga dengan year 3 gitu. Iya, betul. Dan dia misalnya matematikanya bagus, dia lebih tinggi lagi year-nya. Jadi ekspektasi dari gurunya lebih ya buat year yang lebih tinggi gitu. Beda. Oke, bedanya selanjutnya apa lagi nih? Oke, selanjutnya kalau yang di sini itu setiap hari tuh ada PR membaca, guys. Jadi di sini mereka itu setiap hari itu di sekolah itu ada kayak mad time dan juga ada namanya silent time ya. Silent reading. Jadi mereka disuruh gurunya untuk pick satu buku dan mereka tuh baca sendiri, dikasih waktu kayak setengah jam untuk baca buku itu sendiri gitu. Jadi benar-benar kalau di sini tuh kayak mereka tuh diajarin untuk mengerti sebuah konteks ya. Jadi kan kalau membaca kan cuma membaca doang, kadang-kadang kita bisa baca tapi kita kurang mengerti inti dari artikel itu apa, inti dari buku itu apa. Jadi apa yang mau coba disampaikan oleh penulisnya itu apa gitu. Betul. Nah, di sini itu dari kecil itu udah dilatih untuk memahami suatu konteks gitu. Benar. Jadi lebih ke comprehension gitu. Bukan cuma membaca buku, tapi lebih mengerti sebuah konteks. Apa yang mau disampaikan oleh penulis. Iya gitu. Dan itu setiap hari, guys. Setiap hari. Malahan kalau anak aku yang sekarang di year 2 itu di year 2 itu setiap dia weekend, setiap hari Jumat itu dia bawa buku banyak banget dari library sekolahnya untuk dibaca selama weekend itu gitu. Tapi kalau during the school day itu cuma satu buku doang setiap hari. Iya. Oke, berikutnya ini contekan. Contekannya ada gambar ini. Belakangnya tulisan, nggak penting ya. Ya, jadi di sini adalah yang selanjutnya itu ini olahraga itu penting. Oh iya benar, olahraga dia seminggu 2 kali guys di sini. Iya, jadi olahraga itu penting banget. Dan selain olahraga di kelas itu juga ada olahraga di klub ya. Ekstrakurikulernya kayak gitu. Iya. Oke, selanjutnya. Dan ini perbedaan yang terakhir sih. Ini di sini tuh nggak ada upacara bendera, guys. Nggak ada upacara pokoknya. Nggak ada hormat bendera kayak gitu. Nggak ada hormat bendera. Kita setiap hari Senin ya? Senin pagi dulu, mesti pakai dasi sama pakai topi ya, dijemur. Terus ada protokol kan, terus bacain Pancasila. Apalagi, masih ingat nggak kamu? Masih dong. Iya. Ada instrukturnya. Iya, back to topic ya. Kembali ke laptop.
Iya, Oke. nggak ada upacara di sini. Palingan assembly itu beda ya. Mereka duduk di hall gitu rame-rame, terus kayak dikasih tahu pembagian sertifikat Iya, gitu. setiap minggunya ada ya, setiap hari Jumat itu lebih ke assembly sih. Oh iya, aku lupa ada satu hal lagi nih. Kalau di sini jadi setiap hal yang baik itu di encourage dengan cara dikasih reward, yaitu dikasih points. Oh, dikasih poin. Iya, dikasih Iya. poin. Jadi kalau misalnya mereka duduk baik-baik di kelas, nggak ngobrol, kalau misalnya semuanya ngobrol, ada satu anak atau dua anak yang tetap diem gitu, itu anak itu dikasih poin. Terus habis itu kalau misalnya kelasnya berantakan, jadi kalau di sini mesti rapiin kelasnya. Rapiin sendiri kelasnya, guys. Nggak ada Iya. yang piket, jadi semuanya piket setiap hari gitu dengan Iya. cara ngerapiin apa yang kamu berantakin gitu. Nah, kalau misalnya siapa yang paling bersih, paling rapi, paling cepet, itu bisa dikasih poin. Benar. Kalau misalnya ada pertanyaan susah, misalnya yang ditanyain gurunya, terus ada yang satu orang angkat tangan di kelas dan tahu jawabannya dan benar, dikasih poin gitu. Jadi di sini poin sistem ya. Terus kalau misalnya mereka tuh bener-bener giving their best, walaupun maksudnya hasilnya mungkin enggak the best, tapi gurunya udah melihat mereka tuh udah give their best effort, udah Yep, berusaha yang benar. terbaik, mereka bisa dikasih poin atau dikasih sertifikat, guys. Ini Iya. aku ada sertifikat anak aku yang ada di rumah, aku bawa beberapa. Misalnya nih, Eliana nih. Ini anak cewek aku, dia dapat sertifikat buat great attitude. Jadi apa namanya? Gurunya. Sikapnya baik di Oh, kelas iya. gitu. Jadi dia bilang gini, Eliana, for great listening and completing your work to a high standard. Tuh, jadi setiap dia kerjain tugasnya itu dengan sangat bagus gitu, sampai dikasih apresiasi dari gurunya. Iya. Terus ini kalau Joshua, ini sertifikat Your Star. Joshua, for giving your best at swimming sports. You have a wonderful positive attitude gitu. Jadi walaupun Joshua tuh nggak jago-jago banget ya berenangnya ya, nggak Iya. nomor 1 gitu. Joshua Tapi dia tuh berenang ya nggak the best di kelasnya, tapi gurunya ngelihat kalau dia tuh udah giving his best, udah berusaha yang terbaik. Misalnya nih, ya pokoknya udah berusaha terbaik lah gitu. Nah Iya, itu effortnya tuh dikasih penghargaan, bahkan sampai yang ini dikasih sertifikat gitu. Iya. Jadi orangnya termotivasi ya. termotivasi. Jadi bukan melihat oh siapa juaranya gitu. Oh iya, mereka juga bisa dapat sertifikat loh kalau misalnya ada temennya yang kesusahan, habis itu mereka ngebantuin. Oh iya iya. Jadi itu termasuk dalam karakter itu tadi. Iya, karakter. Iya. Jadi lebih ke pengembangan karakter ya. Pengembangan karakter. Oke, itu aja sih ya kayaknya ya. Iya. Itu aja guys, menurut kalian gimana sistem pendidikan di New Zealand ini? Kalian taruh di kolom komentar ya. Kita nggak ngomongin kalau sistem pendidikan di Indonesia nggak bagus, tapi di sini kita cuma mau tonjolin apa yang baik di New Zealand dan mungkin juga bisa ditiru ya untuk di sekolah di Indonesia. Dan juga sekarang kan siapa Menteri Pendidikan kita itu Pak Nadiem itu sekarang sudah lagi mencoba untuk merombak sistem lama gitu. Dan sepertinya apa yang mau dirombak itu kurang lebih, kalau saya lihat dari pidato Pak Nadiem itu sepertinya kurang lebih kayak pendidikan-pendidikan di luar negeri. Iya. Jadi memang untuk merubah sesuatu dari yang lama ke baru itu memang ada prosesnya, dan kita harus dukung programnya tersebut agar pendidikan di Indonesia juga semakin meningkat, semakin membaik dan semakin bagus. Itu Aku aja. kagum banget sih sama Pak Nadiem itu. Iya, iya, hebat sangat hebat. banget, masih muda, hebat dan sangat berani gitu loh. berani, positif, abis Betul. itu cerdas. Walaupun dia bukan Hebat. backgroundnya dari pendidikan kan, Yes. IT ya kalau nggak salah dia. Oh ya? Dari IT dia, karena dia yang bikin Gojek kalau nggak salah. Iya. Jadi ya itu aja sih guys, video kali ini tentang perbedaan. Si baby lagi sudah cranky dia. Itu aja guys, video kali ini perbedaan sekolah SD di New Zealand dan di Indonesia. Oke, thank you for watching. Thank you. Bye bye. Bye-bye. Halo. Halo, sekolah harimu. Gimana sekolahnya? How are you? Joshua got 3 points.